alhamdulillah warahmanir rahim al-azizul ghaffarul karim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat untuk hadir dalam acara pada sore yang insyaallah berkah ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa juga kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah nantinya akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir nanti. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ta'aruf maka tak nikah maka tak bahagia atau tak bahagia. Perkenalkan, nama saya Faiz Ihsan Akram selaku MC pada kegiatan di sore hari ini. Sebelum Ramadan kita telah mengadakan agenda kajian tahfidz Ramadan. Selama di bulan Ramadan juga Filkom mengadakan kajian rutin setiap hari di Mushola Ulul Albab ba'da zuhur. Namun terasa kurang jika di bulan Ramadan ini tidak ada agenda buka bersama. Oleh karena itu, mari kita mulai acara buka bersama dengan tema Ramadan sebagai momentum berkat keluarga sakinah hingga ke surga dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ada yang kurang lagi jika sebuah acara yang dilaksanakan oleh Filkom tidak ada sambutan oleh Pak Dekan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer kepada Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi SSI MTPSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk Ustaz Mansur bin Jamil. Terima kasih berkenan hadir untuk sharing dengan kita semua, sesepuh Filkom, Akris, teman-teman dosen yang di. Dan juga ada adik-adik mahasiswa Taifib Putra Wanita. Jadi terima kasih kehadiran hari ini sebagai rangkaian kegiatan selama bulan Ramadan. Seperti biasa, distribusi kehadiran teman-teman semua mengikuti distribusi eksponensial ya. Jadi yang datang sedikit, nanti setelah itu nanti berbondong-bondong tinggi langsung naik ya. Setelah itu baru barangkali satu persatu. Jadi itu sudah normal di Fakultas Ilmu Komputer. Senang sekali dengan kegiatan seperti ini kita jadi bertemu dengan suasana yang lebih santai, yang mungkin sehari-hari kita agak jarang punya langsung serius di rapat, kemudian jadwalnya beda-beda, akhirnya kita semua kumpul memperkuat kesatuan kita, kekompakan kita untuk bersama-sama memajukan Fakultas Ilmu Komputer. Itu aja dari saya, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mas Usama, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021, dan sari tilawah oleh Mas Yahya, mahasiswa Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2023. Mereka berdua adalah dua di antara mahasiswa Filkom yang hafiz 30 juz, Masya Allah. Dan Usama merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang meraih juara harapan 1 MTQ Mahasiswa Nasional Cabang Hifzil 20 juz pada tahun 2023. Kepada Mas Usama dan Mas Yahya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran? Sama dengan orang yang buta, hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjiannya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang dapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka
dari semua pintu, sambil mengucap, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai mungkin saya izin membacakan Ya, silakan. nama beliau adalah Ahmad Sabrun Jamil, seorang alumni Universitas Brawijaya yang artinya masih tergabung dalam keluarga Brawijaya. Saat ini beliau merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, serta menjadi anggota Korps Mubalighah Muhammadiyah Malang Raya dan Mubalik. Maaf. Dan juga menjabat sebagai ketua takmir Masjid Al-Um Malang. Sepertinya ketika kita melihat para hadirin sudah sangat haus akan ilmu, oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Perwakilan dekan Filkom UPI yang kami muliakan dan hormati, para wakil dekan, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan, serta para mahasiswa yang hadir di keluarga besar Filkom UPI di agenda buka bersama tahun ini. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu. Kalau tahun lalu kalau tidak salah kita di Ramadan, sekarang dibuka bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana yang disampaikan Mas Faiz, moderator, jadi kembali ke Brawijaya itu seperti uang, gitu ya. Karena saya tidak pernah keluar dari Brawijaya, S1 di Brawijaya, S2 di Brawijaya, dan S3 pun tetap di Brawijaya. Iya, jadi insya Allah banyak kenalan, termasuk saya ini S3 belajar Pak guru saya itu Pak Ridho, karena belajar sama beliau juga. Kemudian di di Malang ini selain Korps Muhammadiyah, saya juga di Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dan tergabung juga dengan berbagai lintas ormas itu di Majelis Ulama Muda Indonesia di Kota Malang juga. Jadi itu sebagian aktivitas kami di Malang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka sangat tepat ketika kita dalam membicarakan ini, yang pertama adalah kita akan bicara tentang Al-Quran terlebih dahulu. Dalam tema kali ini adalah Ramadan momentum mempererat keluarga sakinah hingga ke surga. Yang pertama kita akan bahas adalah Ramadan yang berbeda dan hubungannya dengan Al-Quran Al-Karim. Tadi kita sampaikan dalam surat Al-Baqarah disebutkan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maksudnya diturunkan Al-Quran itu adalah ketika diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu Baitul Izzah. Setelah itu diturunkan secara ancur-ancur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat pertama itu, sampai yang terakhir adalah yang akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu tentang kesempurnaan agama Islam. Itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi itulah sejarah kenapa Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran. Sehingga yang pertama kita perlu untuk memperbanyak interaksi kita di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Sebenarnya ada 5 hak Al-Quran terhadap diri kita. Yang pertama adalah membacanya, yang kedua adalah menghafal, yang ketiga adalah mentadabburi, yang keempat adalah mengamalkan, dan yang kelima adalah mendakwahkannya. Nah, kita ambil sesi pertama tentang membacanya. Membaca Al-Quran itu merupakan satu kewajiban di kita bersama. Di dalam hadis Rasulullah itu memberi motivasi pada kita bersama ketika kita baca Quran. Motivasinya begini: Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya dapat 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan tadi, dan mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tadi dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim 10 huruf. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim kita sudah dapat 30 kebaikan. Bapak Ibu, kalau karena kita ini hidup di zaman materi, atau kita ini di alam materi, maka seringkali susah kita bayangkan kebaikan. Itu pun Rasulullah kemudian memberikan motivasi lain dalam bentuk rupa yang lebih rinci. Rasulullah pernah sabda begini: siapa yang kepingin, kata Nabi, dari Masjid Qudi keluar, kemudian menuju ke Al-Aqiq, artinya ke Madinah, kemudian keluar menuju satu tempat di Al-Aqiq, itu masih di Madinah, di sekitar Madinah. Makanya kalau kita di waktu umroh di hotel itu ada namanya Al-Aqiq, hotel Al-Aqiq itu karena daerah Al-Aqiq di Madinah. Itu siapa yang mau keluar dari masjid itu bukan Al-Aqiq, kembali lagi dengan membawa 2 ekor onta yang besar-besar dan punuknya tebal. Ada Nabi itu membawa onta 2 besar-besar, punuknya tebal, tanpa memutus silaturahim dan tanpa melakukan kemaksiatan. Artinya nggak ngerebut punya orang, gitu. Nggak ngambil dan nyuri, tapi dapat 2 onta besar. Wah, sahabat-sahabat yang bersama, wah, namanya juga dapat onta gratis tanpa memutus silaturahim, tanpa melakukan kemaksiatan. Artinya tanpa melakukan kejahatan sudah dapat 2. Usahanya cuma keluar dari masjid, balik lagi. Keluar dari masjid ke Al-Aqiq, ya mungkin nggak sampai 2 kilo, balik lagi. Dapat 2 kilo. Semuanya begini para sahabat. Mau gak kamu, kata Nabi, tak beritahu yang lebih baik dari itu. Apa itu ya Nabi? Kalian keluar dari rumah menuju masjid, kemudian kalian baca 2 ayat dari Al-Quran, 2 ayat 2 onta, 1 ayat 1 onta. Semakin kalian tambah ayatnya, semakin tambah ontanya. Bapak Ibu, kita mau hitung harga onta juga kesulitan. Anggap saja 1 limousine. Satu limousine di Indonesia berapa? Ya paling 35 juta satu. Kalau kita 70 juta. Kalau kita sudah dapat Avanza. Masya Allah. Jadi itu hanya dengan membaca baru baca. Karena per hurufnya kalau kita mau kalkulasi, ini filsuf kan biasa dengan kalkulasi. 1 ayat 10 kebaikan. Alif lam mim 30. 1 baris dari Al-Quran itu rata-rata 30 ayat. Ke bawahnya 15, berarti ada 450 huruf. Kalau dikalikan dolar, $1 berapa? 15.000. 15.250 itu 6.750. 1 lembar. Ya, kayaknya lebih baik yang tadi dapat onta gitu. Jadi pahalanya bisa jadi dapat sekian, bisa sampai dapat sekian. Jadi untuk Nabi SAW memotivasi kita hanya dengan membaca Al-Quran. Nah, masih ada yang waduh
begitulah yang lancar bacanya. Saya masih gagal, bahkan masih mengejar terus. Dimotivasi juga sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita menyampaikan begini, man yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fa huwa ma'a syafaratil kiramil barrah. Siapa yang baca Quran dan dia mahir bacanya, dia itu bersama para malaikat yang dimulia. Temannya itu para malaikat yang mahir. Wa man yaqra'ul Qur'an wa huwa yuta'u fihi falahu syakun lahu ajrun. Siapa yang baca Quran dan dia masih tertatih-tatih, maka dia dapat pahala. Kalau yang lain satu halaman tadi 6 kalau yang enggak mahir malah justru dapat 13 juta. Kalau satu juz 130 dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan upahnya hambanya. Kan kenapa? Karena orang yang masih tertatih-tatih dalam membaca Quran itu kan effortnya lebih, usahanya lebih dibandingkan yang sudah lancar ngewes aja gitu. Yang masih tertatih-tatih harus pemerintah bekerja untuk mengejar satu persatu huruf per huruf untuk menunaikan hurufnya. Ini mat, ini apa namanya, iqlab, ini ikhwah, ini seterusnya. Baca satu-satu pelan-pelan. Untuk effort itu Allah hargai dan berurus juga Allah hargai. Jemaah Allah, Bapak Ibu, keluarga besar lebih itu benar Al-Quran. Makanya kita terutama di bulan Ramadan ini perlu tambahan intensitas untuk membaca. Karena apa? Karena Al-Quran ini isinya adalah keberkahan, isinya ilmu, isinya obat hati. Dan dari sinilah kita akan masuk nanti ngomong tentang keluarga sakinah. Kepada yang sudah berkeluarga, ini untuk membuat memotivasi, menambah keteratan keluarga. Yang belum berkeluarga supaya termotivasi juga untuk mencari pasangan halal yang itu nantinya bisa menjadikan keluarganya jadi sakinah hingga kusur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini karena waktunya panjang. Jadi saya akan apa namanya ulur waktu sampai jam berbuka ya. Dari ini Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat yang 57. Bunyinya begini. Ya ayyuhan-nas qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi hati. Hudan wa rahmatun lil mu'minin, petunjuk dan kasih sayang Allah bagi orang-orang beriman. Jadi isi Al-Quran itu adalah pelajaran, obat hati, petunjuk dan rahmat Allah bagi orang beriman. Yang ini semua itu perangkat yang diperlukan untuk hidup kita di dunia sekarang. Isinya petunjuk agar kita bisa menilai secara proporsional bagaimana kita berkehidupan baik di dunia ini, bagaimana kita berkehidupan mau menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak. Semuanya sudah ada patokan-patokan yang jelas di dalam Al-Quran ini. Contoh saja, agar kita itu hidup di dunia punya panduan. Jadi syarat atau resep keluarga kita sakinah, yang pertama kan punya visi yang sama, punya visi atau cita-cita yang sama. Dan visi besar seorang muslim itu adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana Quran yang lazim kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Visi besarnya adalah supaya bahagia dunia akhirat. Dan tidak ada resep yang paling mujarab kecuali dari Al-Quran. Isinya informasi yang lengkap. Contohnya misalkan di dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyikapi hidup di dunia. I'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah bahwa hidup di dunia itu la'ibun wa lahwun, permainan
sembahyang, wazina dan perhiasan, dan berbanyak-banyak dan bermegah-megah di antara kalian, berbanyak-banyak tentang dunia. Wa takatsur fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak dengan harta dan berbanyak-banyak dengan anak. Artinya saling membanggakan. Karena tadi rezim seperti hujan. A'jabal kuffar nabatu, yang hujan itu membuat takjub petani yang menanam tanaman. Tanaman itu menghijau, kemudian tanaman itu menguning dan kemudian menjadi hitam. Artinya dunia ini hijau, tidak lama kemudian jadi kuning, tidak lama menjadi hitam. Artinya dari yang pertama sangat menggoda, akhirnya adalah hitam, artinya habis terbakar. Sisanya adalah akhirat. Wa fil akhirati adzabun syadid, di akhirat itu ada azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada ampunan Tuhanmu serta keridhaannya. Di akhir ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali merupakan perhiasan yang membuat lalai. Ketika dengan ini saja kita bisa berarti visi besar kita adalah visi akhirat. Dunia kita jadikan mazra'atul akhirat. Dunia kita jadikan sebagai tempat bercocok tanam untuk dapatkan akhirat. Bercocok tanam yang panennya adalah negeri akhirat. Kita ilustrasikan saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam ayat Allah SWT berfirman, ya, satu hari di dunia itu, satu hari di akhirat itu kadarnya adalah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun kita di dunia. Maka sebenarnya hidup kita di dunia ini, kalau dengan usia normal manusia, hanya 1,5 jamnya di akhirat. Mulai dari lahir sampai kita wafat, itu hanya 1,5 jam saja. Itulah waktu negeri akhirat. Waktu 1,5 jam ini yang sangat menentukan bagi kita bersama. Apakah nanti bahagia dengan kebahagiaan hati kita bahagia atau tidak. Waktu 1,5 jam inilah yang kita jadikan mazra'atul akhirat. Dan ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling panjang adalah pernikahan. Kenapa? Ketika sang suami, sang laki-laki yang menjadi calon suami mengucapkan qabil itu, saya terima nikahnya dan seterusnya, maka dari situ dia sudah beribadah. Dari situ dia sudah menyempurnakan disebutkan, menyempurnakan sholatnya sampai wafatnya. Jadi ketika dia sudah qabil itu saya menerima, dia sudah jadi suami. Dan disitulah dia sudah berlaku ibadah sebagai suami istri sampai wafat. Ibadah terpanjang. Dalam ibadah terpanjang ini tentu akan ada banyak tantangan. Kita ini mantan lawas, yang kalau saya mungkin waktu hanya dia waktu lawas sedikit, ya. Karena saya nikah 2008. Setiap 2 tahun saya program punya anak. Jadi alhamdulillah sampai tahun ini saya sudah punya anak. Alhamdulillah itu mudah-mudahan sebagai alasan kenapa panitia bukan saya. Karena itu tadi punya 6 dalam waktu 14 tahun, berarti usia pernikahan saya 14 tahun. Mau ditambah lagi kayaknya sudah sampai kayaknya. Tapi Allah kita serahkan pada. Jadi pernikahan itu ibadah terpanjang. Ketika kita sudah mengucapkan komitmen pernikahan, mulai dari situ kita sampai di akhir hayat kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan awet ya, dalam pernikahan ini. Ketika memang satu tadi cita-citanya sama. Cita-citanya sama adalah dapatkan kebahagiaan hakiki keridhaan Allah, baik di dunia sampai di akhirat. Caranya adalah dengan menempuh jalan yang Allah sukai, yaitu jalannya Al-Quran. Maka masing-masing pihak harus mengerti posisi. Suami mengerti posisi, sebagaimana dalam surat An-Nisa,
qawwamun 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Karena pemimpin, maka dia harus punya kelebihan. Artinya dari sisi keilmuan harus punya bekal sebelum menikah. Ilmu untuk memimpin keluarga harus punya bekal. Kemudian yang perempuan pun juga demikian, dia juga harus punya ilmu. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Laki-laki pemimpin keluarganya, wanita pemimpin di rumahnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, mengerti tentang posisi ini menjadi hal penting bagi kita bersama dalam mengarungi rumah tangga. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, keluarga besar Filkom Universitas Sriwijaya. Setelah kita punya cita-cita yang sama dan mengerti masing-masing posisi kita, maka tidak kalah penting di dalamnya adalah kita berupaya saling memberi. Karena tidak mungkin orang yang berkekurangan itu memberi, maka kita harus berlebih. Kembali kepada niatan kita dalam menikah, menikah itu tidak menuntut sesuatu, tapi berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada siapa yang kita nikahi. Nabi SAW menyampaikan, khairukum li ahlikum wa ana khairum min ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan sayalah yang paling baik terhadap keluarga saya. Jadi kalau kita ingin dijadikan manusia terbaik di sisi Allah, kata Nabi, kategorinya salah satunya dia paling baik dengan keluarga. Maka saya kira baik dengan orang luar dan keluarganya tidak baik. Ini terbaik. Jadi justru itu yang paling utama. Ada hadis Nabi yang luar biasa. Yang ini insya Allah akan memotivasi kita bersama. Nabi itu pernah ngomong, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta itu adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain, orang yang lain. Wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhilu falawsu. Sebaik-baik amal yang Allah cintai itu adalah engkau memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya orang muslim. Jadi kita itu menghibur orang, membuat orang bahagia, itu amal yang Allah cintai. Membuat orang lain senang dan bahagia. Lebih lagi yang kita bahagiakan tadi adalah orang terdekat. Dengan tafsir hadis tadi kita padankan. Jadi hadis tadi kan khairukum li ahlikum wa ana khairum min ahli. Sebaik-baiknya adalah yang paling baik dengan keluarga. Maka yang paling wajib untuk kita masukkan kebahagiaan dalam dadanya adalah orang terdekat kita. Itulah makanya kita harus punya kelebihan. Walaupun tidak selalu kelebihan berupa uang, setidaknya kelebihan berupa jembarnya hati, lapangnya dada, untuk menerima kekurangan dari pasangan kita. Karena kita sudah milih, mobil itu sudah saya terima nikahnya itu secantik-cantiknya Isa. Bau mulutnya, lututnya itu saya terima. Jadi semuanya kita terima kan? Karena sudah waktu itu saya terima. Itu konsekuensinya, sudah terima. Kata Nabi, ya kalau kalian tidak suka dalam satu sisinya, tinggalkan karena kalian akan suka di sisi yang lain. Cari satu yang positif dari pasangan kita. Itu yang membuat kita lanjut. Hadirin yang dirahmati Allah, saya lanjutkan hadis tadi. Suruh untuk hal muslim. Memasukkan kebahagiaan dalam hati muslim itu ahabbul amal ya Allah, sebaik-baik amal yang Allah cintai. Ya. Sampai lanjutkan dalam hadis itu, atau engkau menghilangkan kesusahannya, ya. Atau engkau membayarkan hutangnya, ya. Atau engkau menghilangkan laparnya. Itu tiga hal yang dirinci oleh Nabi di antara menghilangkan kesusahan, suruh untuk hiburan muslim, membayarkan hutang,
kalau punya. Ya, kalau kita sama-sama punya utang, gitu. Ya yang lain yang memungkinkan atau untuk menghilangkan masa depannya, berarti pada traktir itu sudah bagus. Termasuk buka bersama kita traktir. Film mentraktir kita itu makan bersama ini suruh untuk dalam muslim, dan itu bentuk amal yang paling penting. Dan menghilangkan lapar, masya Allah. Ya, buka bersama menghilangkan lapar betul. Walaupun di sini tidak ada kelihatan makanannya, kan bawa makanannya. Ya, yang terakhir ini hadis potongan hadis itu di akhir di dunia. Wala dan saya. Amshi ma'akhi lihajati, keluar berjalan bersama saudara saya untuk menyelesaikan urusannya atau untuk menolongnya dalam sebuah urusan. Lihajati, ahabbu ilayya, lebih aku suka an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahrun. Saya keluar bersama saudara saya muslim tadi untuk menyelesaikan urusannya, membantunya menyelesaikan urusannya. Itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, yaitu Masjid Madinah. Masjid apa? Syahran, 1 bulan penuh. Masya Allah. Jadi kita ini yang nggak bisa ibadah umroh, Bapak Ibu, di bulan Ramadan karena mahal, peak season misalnya gitu, bisa dapat yang punya makan. Artinya kan paketnya macam-macam ya. Ada yang ada paket makan, ada paket tanpa makan. Yang paket dengan makan itu bisa jadi 40 sampai 50 juta satu tas. Itu bisa kita ganti dengan membuat bahagia teman kita. Ya. Artinya ada kesempatan beramal bagi yang tidak punya mal atau belum cukup jalanan tabungannya. Itu dengan suruh tutup hidup. Bayangkan Bapak Ibu, sholat di Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu kan pahalanya 1000 kali, dikalikan lebih baik dari 1000 kali sholat. Sholatnya, sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, kecuali Masjid Al-Aqsa. Jadi 1000 kali, 1 kali sholat. Kalau itu syahrul berarti 5 kali lipat dulu, 150 kali sedikit, kali sholat. Dan itu Rasulullah lebih suka untuk keluar bersama teman untuk menunaikan atau membantunya menyelesaikan urusan. Masya Allah, begitu luas dan luasnya ajaran Islam itu, sehingga kita itu yang tidak mampu ini bisa diarahkan untuk ini. Dan ini bukan untuk juga menurunkan semangat yang sudah punya niatan iktikaf. Sudah di terakhir kasih iktikaf, nuruni kocok, saya iktikafnya tak jalan boleh ngomong bisa. Tidak begitu juga. Ini maksudnya dalam mereka begitu. Fa'in dasar pemimpin masalah ini juga dimulai dengan masalah. Jika satu dalam waktu yang bersamaan berkumpul banyak hal amal-amal soleh itu, maka kita pilih yang prioritas gitu. Loh, nganggur, ya kalau jadi perlu sudah sukses semua dan sebagainya, ada teman yang sukses semua, ya lebih baik itikaf. Kalau dalam waktu yang bersamaan sudah itikaf di masjid itu ada memang yang perlu, misalnya keseripahan dari jalan keseripahan, dari meninggal saudaranya atau keluarga dari temannya dan sebagainya, ada yang meninggal, ada yang sakit. Kemudian perlu pertolongan kita, ya kita keluar dari masjid itu. Kan, jadi kalau kita itikafnya bukan itikaf wajib ya. Karena itikaf wajib itu karena nazar biasanya. Aku boleh lulus, lagu, ilkom, aku itikaf 1 bulan penuh. Nah itu berarti wajib, harus diselesaikan karena sudah ada. Tapi kalau untuk itikaf sunnah saja, ya tidak. Cari yang lebih. Dan itu tadi kita kembalikan dengan hadis tadi bahwa yang paling tinggi ya, nilainya itu dalam berbuat baik dengan keluarga. Lah muncul ini seperti bagaimana ya itikafnya ditunda diganti dengan menuruni cucu. Kecuali sudah dikondisikan, sudah kita berbuat itikaf ya masalah itu lebih bagus lagi. Itu kan pilihan dalam amal sholat kita.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu luasnya Islam ini memberikan kita berbagai macam amal-amal saleh yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dirahmati Allah. Jadi yang tadi selanjutnya yang ketiga kita adalah kita memberikan yang terbaik, ya menikah itu memberikan yang terbaik kepada pasangan kita, memberikan hal yang membuat mereka bahagia. Karena kita semangatnya adalah memberi, maka insya Allah biar Allah yang kasih ganti, biar Allah yang kasih ganti atau balasan. Yang keempat, dari Allah, kita perlu waspada dengan dosa dan kemaksiatan. Karena itu yang bisa membuat retak, itu yang bisa membuat jadi renggang yang hidup. Ada dosa, ya, kalau zaman dulu para sahabat itu sampai-sampai ketika kendaraannya atau kudanya itu rewel, mereka itu introspeksi langsung introspeksi. Jadi kalau bujurnya rewel, entah suaminya atau istrinya rewel, ya kita introspeksi. Bukan bujurnya yang diintrospeksi atau istri atau suaminya yang diintrospeksi, tapi dirinya introspeksi dulu. Ada dosa apa yang saya? Karena dampak negatif dosa salah satunya itu adalah membuat yang di bumi itu muncul rasa benci. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Zat yang Maha Kuasa, itu yang tak maha bolak-balikkan hati hamba. Dari rasa senang bisa muncul rasa benci, yang itu bisa tiba-tiba walaupun orang itu tidak tahu dengan dosa yang kita lakukan, dan dosa itu tidak terkait dengan keluarga kita atau tidak menyalahi langsung dengan keluarga kita, dan yang hubungan kita dengan Allah saja yang kekal misalnya, itu sudah bisa menegakkan hubungan makhluk, ya, antara kita ya. Oleh karena itu, ambil-ambilah kita bersama untuk senantiasa menginventarisir dosa dan taubatnya sebelum tidur. Berupaya semaksimal mungkin agar sebelum tidur kita sudah selesai dengan urusan kesalahan-kesalahan yang kita tobatkan. Hati kita bersihkan, dan kalau itu ada hubungan dengan suami dan istri, maka itu saling berupaya untuk memaafkan. Hadirin Allah, selanjutnya yang keberapa lagi itu adalah dengan menurunkan standar menurunkan standar kenikmatan kita. Karena inilah yang menjadikan kita itu menjadi hamba yang bersyukur. Baik, Allah, saya senang baca penelitian. Di antaranya ada satu penelitian yang menarik. Ini penelitian di Jerman yang judulnya itu One's Belief and the Effect on the Life Satisfaction, hubungan antara kesatuan kepercayaan seseorang atau keimanan seseorang dan kebahagiaan hidupnya. Jadi ada level-level kebahagiaan hidup orang itu diukur sama psikologi. Ini Journal of Psychology and Religion, terbit tahun 2019. Di jurnal itu ternyata menariknya, dengan responden 67.000 orang, psikolog ini membuat sebuah skala penghitungan tentang indeks kebahagiaan. Dan ternyata yang paling tinggi bahagianya itu orang Islam di Jerman. Dari 67 tadi berbagai agama. Yang paling tinggi bahagianya orang Islam, dan yang paling tidak bahagia itu justru orang ateis. Kalau kita bayangkan orang ateis itu kan orang yang serba boleh, serba ini gak masalah, itu gak masalah, gak ada haram kan. Kalau orang Islam, orang beragama itu harus punya haram. Ini gak boleh ini haram, kita ini halal. Yang halal pun tidak boleh berlebihan. Itu kan orang beragama. Batasannya banyak. Bayangan kita dalam akal biasa. Ini orang itu kan semuanya dia bebas. Tapi kalau justru tidak bahagia, mari kita cek. Nah, kalau saya dijadikan penulis berapa di situ saya tambahin analisis menurut Al-Quran. Kalau kita analisis dalam Al-Quran, Bapak Ibu menurut Allah, ternyata bahagia itu ada kuncinya. Kuncinya itu adalah pada kemampuan menahan diri. Buktinya adalah di dalam surat An-Nazi'at
ayat yang 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang merasa takut dengan kedudukan Tuhannya, artinya dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Maha melihat, Maha mendengar, dan seterusnya, maka dia merasa segar, kemudian dia merasa takdir, merasa sebagai hamba yang kecil dan kerdil di hadapan Maha Kuasa Allah. Wa nafsa 'anil hawa, dan dengan kesadarannya itu dia menahan diri dari nafsu. Karena nafsu itu keinginan, bukan kebutuhan. Keinginan dalam kertas kita yang sederhana. Kepingin ini. Kalau terus dituruti, itu terkadang malah justru membuat orang puas. Tapi malah justru membuat orang jadi lebih puas. Wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, surga ini sama rahmatullah kan perlambangan di akhirat, tapi di dunia juga dapat kebahagiaan hakiki. Surga dunia itu ada. Apa surga dunia itu? Surga dunia itu adalah nikmat ibadah kepada Allah. Kata ulama, ya, inna fid dunya la jannatun. Sungguh di dunia ada surga, malam yang kedua dan yang kedua adalah akhirat. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia ini, dia tidak bisa masuk surga di akhirat. Apa surga dunia ini? Yaitu nikmatnya ibadah kepada Allah. Dan ibadah paling nikmat di antaranya adalah ibadah pernikahan. Kalau Bapak Ibu menikmati betul, ya, bersama istri, sholatnya, dalam puasa bersama, dalam berbagai macam kegiatan, ya, keintiman, kekerabatan itu kita nikmati betul dan kita sambungkan bahwa ini bentuk ibadah kepada Allah, dan kita merasakan nikmat dan nyamannya itu, maka itu bentuk ibadah dan itu bentuk surga Allah di dunia. Maka baik di jannati itu dan itu kita kembali lagi dengan penelitian tadi. Ya. Jadi kalau kita sebutkan kenapa orang Islam berbahagia, ada surat An-Nazi'at tadi, ada kemudian qaul ulama ini, dan satu lagi yaitu sabda tentang puasa. Inilah fasilitas yang tidak dimiliki oleh agama lain, tidak dimiliki oleh agama lain, sehingga level kebahagiaannya tidak sampai ke level yang jauh. Orang puasa itu kata Nabi dalam hadis muttafaqun alaih bagi Muslim, liswa ini farhatan, untuk orang berpuasa dia dapat dibuat kebahagiaan. Farhatun inda fitri, bahagia ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i, dan bahagia ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi dengan berbuka kita sudah bahagia. Berbuka puasa dengan apa? Dengan sesuatu yang sederhana pun kita sudah bahagia. Kalau kita akan bikin kajian neuroscience tentang ilmu persyaratan, ternyata untuk hormon yang bertanggung jawab dengan kebahagiaan dan kelegaan itu adalah dopamin. Dan dopamin ini efeknya bisa positif, bisa negatif. Kalau dia dalam kadar normal seperti biasanya kita buka makanan yang standar-standar, bukannya narkos, pilih-pilih, itu sudah nikmat, itu sudah keluar dopaminnya. Anggap saja satu pikoliter gitu, karena saking dia sekali satu keluar, itu sudah nikmat. Dinaikkan levelnya, dikasih ayam geprek minyak, itu angka produksi 5 pikoliter dan mereka di reseptor merasa nikmat. Dinaikkan lagi berapa? Itu 100 pikoliter aja. Reseptornya dapat segitu. Dan itu pernikmatan terus sampai mana? Situ 500 sampai naik terus. Maka ketika dia dikasih tempe, enak. Sudah merasa tidak enak. Karena standarnya sudah tinggi. Standarnya sudah minimal rawon ya kita. The most delicious food in the world itu rawon ya. Black soup katanya orang. Itu membuat dia overdosis. Kalau terus dituruti seperti insulin, orang kena DM itu kan resistensi insulin. Sel otot yang bagian
gula, sel hati yang begini bergula. Dengan insulin yang sedikit sudah nggak mau lagi, karena sudah kebiasaan kadar gula tergelontor dalam kadar ini, maka dia harus injeksi. Nah, orang yang sudah terlalu protein di standarnya, dopamin sudah terlalu tinggi, dengan sedikit kebahagiaan, dengan sedikit nikmat Allah, dia tidak lagi mau bersyukur. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Maka alhamdulillahnya umat Islam itu punya mekanisme untuk ngerem itu dengan puasa. Dengan puasa itu mekanisme reset dopamin sampai ke level normal lagi, sehingga kita berbuka dengan sesuatu yang sederhana pun sudah bahagia. Dan kuncinya adalah kemampuan kita untuk menahan diri. Lain halnya dengan orang yang misalkan ateis yang tidak punya norma pembatasan itu, sehingga semakin banyak yang turuti apa dia ini. Mungkin asal dia tidak melanggar norma yang diatur oleh negara, asal dirinya senang begitu saja, asal dirinya senang, asal tidak ada orang lain begitu saja. Maka justru itu malah justru membuat dirinya semakin haus, karena reseptor dopaminnya ini sudah kepas alias resisten, sehingga tidak bisa akhirnya tidak mudah puas, tidak mudah bersyukur, dan merasa terus kurang. Dan ini bahaya kalau itu berkeluarga. Maka kita bisa lihat fenomena di luar sana, kawin cerai, itu kayaknya nggak bisa dopamin, itu bisa kita teliti dong. Lah bagaimana kalau Islam yang ideal tadi puasa itu akan menekan keinginan yang itu berupa nafsu sampai taraf yang sangat rendah, dan kemudian dopamin kita di level yang normal. Kalau sudah dalam level yang normal lagi, maka dengan puasa dengan kenikmatan yang sederhana itu kita sudah bahagia. Jadi itu diantara kuncinya. Maka ini kalau apa yang sering dengar pengajiannya siapa namanya Kiai Baharudin Nursalim itu malah agak ekstrim. Saya itu sudah bersyukur, atau sampai itu perlu bersyukur, kalau tidak salah begitu ucapan itu. Pokoknya istriku, pokoknya istri sholat bulan sholat itu sudah bersyukur. Jadi saking pokoknya kalau buat standar jangan begini. Kalau buat standar untuk istri atau suami itu tinggi banget, ketemu di depan matanya sudah kecewa. Tapi kalau standarnya direndahkan, pokoknya bujuku sholat berbulan dan sholat, ya itu cukup. Ya, cukup dengan itu kan, wah ternyata lagi ada bulan terus sholat sama, ini tambah bisa masak, masuk kurang nyaman, alhamdulillah sudah bisa masak. Oh ternyata sih dandannya bagus, alhamdulillah. Sing istrinya juga begitu, mas ya bujuku, ya rata-rata biasa wajahnya, tapi sih ngadep dulu, ngadep kiblat, dan kemudian dia masih bisa cari penghasilan, cari kehidupan, bertanggung jawab sebagai suami, jujur kepada saya. HP tidak perlu dikunci, passwordnya dikekok, tidak ada password HP, passwordnya ATM, suci lurus itu dikekok HP. Itu jadi sesuatu yang bertambah dengan level standar nikmat yang kita dapatkan, dan itu kita latih dengan puasa. Jadi alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala syariat yang membuat kita itu normal semua. Maka Bapak Ibu, akhir percakapan kita atau sharing kita ini yang saya anggap seperti guru saya di sharing kita ini pada sore ini, mari kita berupaya bergembira dalam maksudnya apa? Kita puasa dengan puasa yang berbeda, sholatnya yang berbeda, sedekahnya yang berbeda, zakatnya yang berbeda. Semua kita lakukan dengan senang, dengan rasa syukur, karena apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini adalah paket komplit agar kita bahagia dunia. Puasa itu bukan untuk beban kita, untuk meriset tadi beberapa sesuatu yang sudah terlampau tinggi wajah, kita riset. Kita riset supaya bisa. Belum lagi kalau kita ngomong tentang
apa yang diusung oleh Osmi Praik Nobel 2016 tentang apa namanya ada salah satu proses yang bersifat publik orang puasa, dan itu setelah apa namanya dalam media lain setelah orang itu puasa punya jangka waktu tertentu, makanya kita puasa 30 hari itu luar biasa. Yang banyak ulama mereka awal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itu minan. Pertamanya rahmat, 10 kedua itu maghfirah, 10 ketiga adalah itu minan. Itu kalau diomongkan secara seluler, kalau seluler dalam tubuh manusia itu ada kata cuma sih. Pertama, kita didetoksifikasi, itu rahmat. Yang kedua, yang disebut dengan maghfirah, dihabisi sel-sel jahat dengan protokol khusus. Wa akhiruhu yadkhuluna. Di akhir kita terbebas dari kesengsaraan karena selnya sehat-sehat semua 10 terakhir. Kalau sekarang ini hampir 10 terakhir, tubuh kita ini sudah puasa seperti sudah tidak puasa karena sudah terbiasa, tubuh kita sudah mengalami apa iklan biologinya sudah menyesuaikan dengan pola kita ketika puasa secara. Jadi termasuk sholat kita dan lain sebagainya itu adalah paket dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya memberikan kita kasih sayang berupa syariat yang merawat tubuh kita sehat secara jasmani, secara rohani di dunia bahagia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Allah, dan dari itu yang kita sampaikan saya kembalikan kepada Mas Faiz. Mungkin terima kasih Ustaz. Mungkin dapat pemimpin baik, kemudian nanti Allah SWT berkata orang yang sesuai dengan kita untuk kajian kita ini bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana apa yang kita inginkan kita ucapkan untuk keperluan dunia kita agar kita dicapai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa bi jalali. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعاء وانك هو المجيب. اللهم صل على نبينا وعلى بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجعلنا نكون في النور وجعلنا فواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية من الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz atas doanya. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata yang berkaitan dengan Allah dan yang salah yang datang dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta yang hadir mohon agar tetap berada di tempat dan kepada Pak Hasti dapat mengkoordinasi acara selanjutnya. Pada Pak Hasti. Mungkin tepuk tangan dulu kepada narasumber kita. Bisa sebenarnya. Terima kasih atas materinya. Terima kasih juga kepada MC Mas Faiz yang telah memimpin atau mengarahkan acara ini. Jadi sebelum kita laksanakan buka bersama, saya informasikan terlebih dahulu bahwa kita sediakan juga tempat untuk sholat maghrib dan tarawih. Jadi bagi bapak ibu dan serta rekan mahasiswa yang berencana untuk sholat maghrib dan tarawih di lokasi ini bisa nanti berwudu dengan menggunakan sendal yang sudah disediakan. Berhubung waktu maghrib juga sudah ada, jadi takbir nanti bisa disantap di depan sambil yang menunggu langsung untuk sholat maghrib. Untuk makanan utama ada di lantai sana.
Mungkin sekian dari saya, bisa berbicara kepada Ibu dengan atau